Elektabilitas Jokowi dan Raja Dangdut Rhoma Irama menggeser dominasi politisi senior dalam bursa calon presiden. Hasil survei Pusat Data Bersatu atau PDB tentang calon presiden 2014 sangat fenomenal. Dari 1.200 responden yang diambil dari 30 provinsi dengan margin error 2,8%, PDB memunculkan nama Joko Widodo di urutan teratas pilihan responden. Kader PDB yang kini Gubernur DKI Jakarta itu menggusur pendiri Gerindra Prabowo Subianto ke posisi kedua dan bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di urutan ketiga. Hal ini di luar dugaan karena sebelumnya nama Jokowi belum pernah masuk bursa elektabilitas calon presiden. Nama baru lain yang muncul adalah Raja Dangdut Rhoma Irama yang berada di urutan keempat sebagai calon presiden. Rhoma Irama menggeser politisi senior seperti Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala, Wiranto ke posisi 5-7. Kader Demokrat bahkan tak masuk 10 besar temuan PDB. Nama Edi Baskoro Yudhoyono dan Ani Yudhoyono tersuruk ke posisi ke-11 dari deretan tokoh yang ditemukan PDB. Ya, The Headlines kali ini menyoroti reaksi partai politik atas sosok baru pilihan publik. Mungkinkah kemudian partai membuka pintu kepada mereka atau partai kemudian tetap menjagokan tokoh lama dalam bursa calon presiden pada pemilu tahun depan? Untuk membahas masalah ini kami menghadirkan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Dan kami menghadirkan pula panelis Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan wartawan senior Kompas Budiarto Sambasi. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Ada dua nama. Ini survei ini survei terbaru di bulan Januari. Dua nama, Joko Widodo dan Rhoma Irama. Rasanya yang punya kader dulu. Iya, betul. Pernah diprediksi akan sampai seperti ini? Pernah. Jadi Jokowi itu kalau sebuah Mas Ganjar selalu bilang pernah. Pasti pernah. Nggak, artinya sebenarnya ini apa ya? Publik itu rindu saja, dan Jokowi, saya kira Mas Joko lagi di pucuk popularitas, turun. Media tiap hari tidak ada yang tidak mengekspos. Iya. Maka artinya budaya masyarakat kita yang suka nonton TV pasti cukup itu mempesona. Oh iya ya, orangnya kurus, belusuan, terus kemudian seperti ya ketemu natural. Naturalitasnya inilah yang kemudian publik melihat, oke, berarti kayaknya pemimpin yang begini. Ini pemimpin yang ciri-ciri mau kerja. Maka selera masyarakat berubah atau bagaimana ini? Saya kira iya, karena sekarang itu menjadi antitesa dari mereka pemimpin yang tidak bisa disentuh, yang angkuh, yang tidak bersalaman, tidak bersahabat, berjabatan tangan tidak melihat mata. Itu simple. Saya keliling kepada mereka kok. Mereka kalau kita tanya, kenapa Anda tertarik dengan Jokowi, katanya, Pak Jokowi itu ya kayak kita. One of us kata Mas Bas. One of us kata Mas Bas. Iya. Pak Syarif Hasan. Iya. Walaupun bukan kader Demokrat Pak Jokowi, tetapi fenomena Jokowi ini sudah pernah dibahas di Demokrat? Kami secara eksplisit belum pernah membahas tentang fenomena Jokowi ini. Kami hanya sempat mengamati pada saat keberhasilan beliau menjadi Gubernur DKI. Ya, mungkin menurut analisa kami keberhasilan beliau ini karena mungkin rakyat DKI itu ingin mencari sosok figur yang baru, ya kan? Kemudian sosok figur ini orang yang dekat. Ya. Nah, kebetulan dia datang dengan suatu konsep yang baru mungkin, sehingga ada kedekatan, sehingga ada anti hipotesa yang berlaku, sehingga ya beliau berhasil menjadi gubernur. Dan ini merupakan ini harapan masyarakat untuk seorang pemimpin yang baru, kata Mas Ganjar gitu. Ya, ini dikapitalisasi sehingga timbullah wacana untuk menjadi capres. Kebetulan momennya pas ya. Jadi kita coba lihat sah-sah lebih detail bagaimana kemudian elektabilitas Joko Widodo dari survei PDB.
Pusat Data Bersatu. Ini capresnya. Itu elektabilitas atau popularitas ya? Elektabilitas. Sudah Popularitasnya Rhoma Irama yang nomor 1 sesungguhnya. Elektabilitasnya Joko Widodo. Ketika elektabilitas itu Joko Widodo nomor 1, Rhoma Irama nomor 4, dan kader Demokrat yang masuk itu adalah ya 0, tidak banyak nih Pak Syarif Hasan nih. Ada Ibu Ani dan Edi Baskoro. Ini kalau posisi cawapres. Kalau posisi cawapres, Joko Widodo tetap unggul. Mega masih lah ya 6 besar. Anas Urbaningrum di bawah. Ya, kader Demokratnya di bawah memang ada beberapa. Pak Syarif Hasan, berat tampaknya ya buat Demokrat kalau posisinya begitu. Kami menanggapi data ini ya sah-sah saja karena kami sendiri secara eksplisit belum punya survei kah? Belum membicarakan tentang menyangkut masalah siapa jadi capres dan siapa menjadi cawapres. Maksud kami itu masih ada tugas yang di depan mata yang lebih prioritas dibandingkan. Sekarang apa yang di depan mata di Demokrat? Ya, kami ingin menyelesaikan tugas daripada pemerintah ini dulu. Kami kan kebetulan jadi ruling party. Itulah fokus kami yang menjadi utama. Kami harapkan setelah kami menyelesaikan ini, kira-kira katakanlah tahun 2013 akhir baru muncul calon cawapres dari kami. Tinggal 1 tahun tapi menyelesaikan tugas dulu nih Mas Bas. Bisa ketinggalan kereta nanti sama yang lain. Jadi harus juga positioning ya. Nggak apa-apa. Partai Demokrat saya kira masalahnya sekarang adalah kelihatannya konflik di Partai Demokrat tidak sejalan atau apa ya istilahnya itu kok agak beda. Biasanya kita ini ya konflik konsensus itu mudah. Dari dulu sejarah partai kita. Di Demokrat tidak selesai-selesai gitu. Selalu ada konsensus baru, ada konflik baru, tercipta lagi konsensus baru. Tapi kelihatannya ini agak pelik, agak rumit karena sudah 2 tahun lebih ya sejak ditangkapnya. Mas Bas mau katakan Demokrat sebenarnya sudah kehabisan waktu untuk kemudian mengurus. Itu dia ketinggalan kereta. Menurut saya. Sekarang sudah ketinggalan kereta, makanya tidak heran calon-calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat ya, orang-orang Demokrat jauh terpuruk di bawah. Kader Demokrat ya gitu ya Pak Syarif ya. Udah nggak punya waktu Pak Syarif. Setahun ini ya harus dikebut ya. Harapannya nanti ibaratnya kereta saya pikir setuju. Sekarang ini kereta yang biasa, ibaratnya the next train itu ekspres. Masih ada kereta yang akan lewat Bang Dok. Kereta ekspres yang datang gitu. Bukan. Jadi saya kira sudah diketahui bahwa ini Jokowi betul figur baru. Lalu kemudian tokoh baru, mungkin juga akan menjadi idola baru. Sangat besar gitu. Sehingga pemunculannya juga sangat fenomenal. Tadi saya agak tergelitik aja dengan Mas Ganjar bilang, ya masyarakat rindu saja. Sajanya menurut saya nggak benar. Masyarakat rindu sekali. Kita yang sering ada di lapangan memperlihatkan tokoh-tokoh yang ada sudah sampai pada tingkat stagnan sebetulnya. Baik dari segi kita ingin memilih atau publik memilih, atau juga orang sudah melihat ya itu juga ini udah sampai di tingkat ini gitu. Jadi orang sudah berpikir bahwa sangat rindu pada seorang tokoh baru, dan itu adalah Jokowi. Dan Jokowi kan memang membuktikannya. Bahasa Mas Ganjar tadi benar sekali, oleh personalitinya, oleh track recordnya, semua itu menjawab harapan dan kerinduan masyarakat itu. Jadi jangan bilang rindu saja Mas, rindu sekali. Kalau saya mengatakan cukup rindu saja. Barangkali begini, ini kompornya udah mulai banyak kan. Maka saya ikuti perkembangan dari ini, pasti akan ada respon-respon. Maka godaan-godaan juga mulai muncul. Tapi nanti akan sangat menarik pada riset atau survei berikutnya dari lembaga yang lain. Apakah kemudian punya signifikansi kira-kira yang sama. Maksud kita, politik pasti, partai pasti akan mengkalkulasi soal yang seperti ini. Maka hari ini Mas Joko melakukan semua pekerjaan itu memang seksi sekali. Publik melihatnya, itu kan. Mana ada kemudian gubernur mau masuk gorong-gorong begitu kan. Tindakan itu buat orang seperti Mas Joko atau kita yang biasa di kampung itu hal yang biasa, karena kehidupannya juga biasa. Nah, ketika itu dipertontonkan sebagai seorang pejabat publik di Jakarta menjadi wow, gitu kan kira-kira. Nah, sekarang kira-kira di tingkat partai itu melihat seperti ini
Bagaimana di mana melihat ini, posisi seorang Jokowi di dalam konfigurasi politik figur di PDIP sendiri gitu. Oh ya, kalau kita bersama, saya kira hampir seluruh partai saling lihat, melihat perkembangan dinamika yang luar biasa. Dan publik sekarang makin cair kok. Betul. Begitu cair itu, ketika satu tokoh itu menonjol luar biasa, pasti akan menjadi gula. Semutnya mengikuti. PDI Perjuangan mulai menghitung betul. Minimal kalau kemudian bisa saya sampaikan, bagaimana kaderisasi kita bangun. Ya, Jokowi dari Solo bawa ke Jakarta, Rieke ditaruh di sana di Jawa Barat, terus kemudian Sumatera Utara dikasih Pendi. Artinya memang kita memikirkan the next generation. Dan saya kira Mbak Mega pun memikirkan itu. Dan waktu kemarin kita bicara di internal kita, maka schooling politik, kaderisasi ternyata diyakini bahwa ini akan bisa. Memikirkannya atau memang harus action. Saya setuju dengan Mas Bas. Kalau Pak Sarif agak terlambat, itu bisa jadi orang yang akan mengalami hal yang merugikan kalau kita masih menunggu dan menunggu gitu. Orang nggak tahu ya, kita tidak berharap bahwa akan segera ada keputusan itu gitu. Tapi orang seperti kita berpikir, apa yang membuat orang lama berpikir? Khawatir kita nanti berpikir dan bertindak pada waktu yang salah dan tempat yang salah gitu. Memang kebetulan posisi kita berbeda. Karena Demokrat sedang punya banyak masalah sekarang ini ya Pak Syarif Hasan. PDIP kan dalam posisi sekarang menempatkan diri sebagai oposisi. Jadi memang mereka fokusnya bagaimana untuk menghadapi 2014 untuk presiden. Sementara kami Demokrat, ruling partinya, the ruling party, tugas utama yang diberikan amanah oleh rakyat kepada kami adalah bagaimana mensukseskan program-program pemerintah, target-target pemerintah yang sudah menjadi komitmen pemerintah untuk direalisasikan. Tetapi bahwa kemudian ada perubahan dalam harapan masyarakat itu pasti, menjadi bahan dan pembahasan. Perlu dipahami bahwa once kalau kinerja pemerintah ini bagus, dan sekarang kelihatannya sudah mulai kita lihat harapannya hasilnya, masyarakat juga harapan masa pasti akan ternyata the ruling party dalam hal ini Partai Demokrat sudah terbukti bahwa kalau diberikan amanah itu bisa dilakukan dengan baik. Kita masih akan lanjutkan sesaat lagi ya Pak Syarif Hasan ya, masih dengan figur baru dan juga apa kata Demokrat tentang pemilihnya. Kita masih akan kembali untuk Anda, The Headlines sesaat lagi. Joko Widodo lebih banyak diminati publik Jawa, sementara publik non-Jawa lebih banyak yang mengunggulkan Prabowo. Namun Megawati masih mendominasi 5 besar hasil survei sejumlah lembaga. Masih kalau kita bicara soal survei, kita bedah lebih detil lagi, Joko Widodo itu Jawa lah dia ininya, mengumpulkan suara lebih banyak. Luar Jawa tidak banyak sesungguhnya. Ya, sebenarnya sentimen itu masih muncul. Yang paling sederhana orang memilih itu kan yang sifatnya relasi terdekat emosi. Etniskah, agamakah, ya kan? Prabowo lebih banyak di luar Jawa, Mas Ganjar. Mungkin karena istrinya orang Sulawesi Utara, ibu mertuanya orang Sulawesi. Sebenarnya sentimen-sentimen itu muncul. Pasti orang begitu akan dipilih, klaim-klaim terhadap dia berasal dari mana itu selalu muncul. Itu yang paling saya kira begini, sentimen itu mungkin muncul ya, tapi saya melihat kok makin tipis mestinya. Kita coba lihat hasilnya sebentar. Mestinya, tapi faktanya kan tidak. Saya masih percaya bahwa mitos Jawa non-Jawa itu masih sangat diyakini oleh masyarakat kita. Kalau dari data ini bagaimanapun orang Joko Widodo paling Jawa itu jangan mimpi jadi presiden. Bagaimanapun kan juga ini saudara-saudara kita dari etnis Jawa ini kan sudah menyebar juga. Betul. Jadi ada namanya kalau Sulawesi Selatan itu ada juga komunitas Jawa juga sudah sekalipun sudah puluhan tahun mereka di sana. Mereka juga selalu memelihara budaya dan hubungan emosional. Begitupun di Sumatera Utara, sampai ada istilah jadel dan sebagainya. Demokrat juga akan mempertimbangkan etnis ini dalam... Itu merupakan salah satu parameter analisa di dalam menentukan keputusan, ya kan. Jadi bukan itu saja, tentu masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penentu di dalam
penentuan dan pengambilan Jadi keputusan. etnis juga tetap masih realitas. Bagaimanapun juga. Pemilih tapi kita saya masih datang jadi dengan hitung. asumsi bahwa itu akan makin menipis ya. Saya orang yang percaya peran media sekarang ini sangat luar biasa sampai ke pelosok, sampai kemudian orang bisa melihat ketokohan seseorang, personality seseorang bisa mengatasi posisi dia. Dia asal usulnya dari mana gitu. Itu cerita yang menggambarkan misalnya di Padang itu orang sapi tempel sapi Jokowi. Orang di kampung saya menggunakan seragam kotak-kotak yang dipakai oleh Jokowi. Itu pengaruh media. Betul bahwa itu saya orang yang percaya bahwa itu akan makin tipis. Orang sekarang mulai berpikir tentang personality seseorang. Capability kemudian dilihat, tapi bungkusannya yang utama itu gitu. Ya, tapi mungkin yang benar itu Mas, mungkin perasaan kejawaan itu yang mungkin masih sangat kuat ya. Tapi untuk di luar menurut saya sudah tidak. Justru itu saya katakan bukan itu merupakan salah satu parameter. Bukan Masih parameter banyak- utama, bukan masih banyak satu-satunya, lagi. begitu? Jadi ibaratnya begini, kadang-kadang juga unsur marketing ini juga paling menentukan. Marketing menunjuk ke media memang. Iya, apalah. Karena publicity, marketing ini juga yang menentukan. Kadang-kadang satu produk yang sebenarnya kurang bagus, tetapi kalau marketingnya, packagingnya bagus, akan menimbulkan persepsi bahwa that is a good product. Ya, Ya kan? Oke. Tersebaliknya juga demikian. Betul, Pak. Produknya bagus, tapi promosinya nggak ada yang mengenal. nah itu Pak, Nah, saya maaf saya menyela Ya. ini kalau dalam istilah produk itu ada ekosistem. Iya. Dan Jokowi ini sebagai sebuah produk, ekosistemnya sudah siap. Bukan hanya popularitas, tapi juga faktor pendukung ya, partainya bagus. Ketua umumnya juga dianggap sebagai mungkin satu-satunya politisi yang berpengalaman sekarang, ya Ibu Megawati. Lalu juga dia menjadi media darling ya. Kalau kemudian membandingkan dengan politisi yang saya boleh bilang senior yang lebih dulu lah, misalnya Jokowi dengan Ibu Mega. Nah ini dia, ekosistem ini sudah sangat mendukung Jokowi, sehingga kalau lihat calon-calon lain, ekosistem yang sudah jadi itu barangkali Abu Rizal Bakri, Golkar. Sudah agak jadi itu, barang jadi ya. Produknya siap diluncurkan, tapi masalah Lapindo mungkin nanti menjadi kendala ya. Dan dia bukan orang Jawa, agak susah mau jadi presiden kalau bukan orang Jawa. Nah ini keuntungan ekosistem Ibu Megawati dan Jokowi itu berlimpah sekarang. Makanya saya bilang sama Mas Ganjar, kalau dari sekarang nggak disiapkan, ya Jangan terlambat lah. Ya nggak menyiapkan Jokowi sebagai capres 2014 atas restu Ibu Megawati, kalian nanti menyesal seumur hidup. Orang bilang PDI Perjuangan tergantung pada putusan Ibu Mega, Betul. Demokrat tergantung pada putusan Pak SBY. Iya. Betulkah? Oh iya, kalau di kita memang begitu. Karena memang kita membangun bukan gaya yang memang betul-betul liberal. Sudah dipraktekkan kalau oleh teman-teman partai lain ketika mencoba mencairkan situasi, ketika kelompok-kelompok itu faksinya banyak, mereka benturannya keras. Dan yang paling mapan saya kira saya tidak bisa memungkiri Golkar. Maka dinamika dia lebih siap. Tapi kalau dibuat kami tidak. Dengan kultur, kondisi, pendukung ya, dengan karakter pendukung kami tidak. Lebih banyak terpimpin. Maka pada keputusan-keputusan penting memang diberikan. Enggak, ini ketika konflik nggak bisa Bu Mega. Ya. Demikian juga Demokrat? Enggak, kalau kami, lebih seru bukan. lagi. Semuanya tergantung Pak SBY, begitu enggak? Kami sudah atur dalam ADART kami bahwa yang menentukan untuk capres dan cawapres, ketua DPR, anggota DPR, kemudian pejabat-pejabat tinggi lain, memang itu sudah diatur dalam ADART kami bahwa itu diputuskan oleh majelis tinggi. Ya itu betul itu Pak Syarif. Jadi semua Jadi, mekanisme seperti partai baik di PDIP maupun Demokrat kan benar seperti itu. Cuman itu juga kritiknya. Orang seperti kita atau terutama generasi di bawah kita melihat hal-hal seperti itu sebagai kelambanan yang luar biasa untuk mengambil keputusan. Ya, bagaimanapun saya ingin mengatakan bahwa itu pragmatis yang saya pikir perlu juga dihargai, tetapi bagaimanapun juga mekanisme dan sistem itu perlu untuk dilembagakan. Karena kerisauannya sebetulnya sederhana. Kalau ada tokoh seperti itu, lalu tergantung pada orang-orang itu gitu, dengan mekanisme seperti itu, lalu kemudian keputusannya adalah tidak masuk dia di dalam lingkaran itu kan menyakitkan untuk orang seperti saya atau masyarakat pada umumnya ya. Kita menggunakan bahasa bahwa jangan sampai menyesal kemudian. Tapi sebetulnya yang ingin dikatakan Mas Ganjar, sakit tuh. Saya gitu pikir, kira-kira kalau itu tidak sejalan gitu. Saya pikir tidak perlu disesali kalau ada yang demikian. Salah satu contoh,
ada orang memiliki kapasitas dan kemampuan knowledge yang berkualitas, ya kan, ingin menduduki satu jabatan, tetapi karena beberapa pertimbangan dia tidak menduduki itu, tidak perlu disesali, karena mungkin ada pertimbangan lain bahwa calon A, calon X itu yang lebih bagus dibandingkan calon A. Itu dalam hal karir planning memang sudah demikian. Kalau itu Kembali ke Mas Ganjar, Ya. kan, sekali lagi saya ingin mempertanyakan, karena putusannya itu ada pada masyarakat kan yang memilihkan mereka, yang ke tempat-tempat pemungutan suara kan begitu. Saya akan menyesal kalau seperti yang diinginkan itu kemudian tidak di-endorse gitu. Apalagi harus berpikir dan kemudian menunggu ya, Mas Bas. Ya, jadi saya pikir tidak perlu disesalkan. Jadi saya bagi kami yang penting adalah ada mekanisme, orangnya berkualitas, orangnya capable, kompetensinya ada dan di-endorse oleh partai, dan di partai itu siapa yang memutuskan. Kalau itu semua dilalui dengan sistematis. Mas Ganjar, coba kita dengar. Mungkin Mas Ganjar. Mas Ganjar punya contoh waktu Jokowi, soalnya Ibu Mega memang berperan ya. Begini, kesadaran yang kemudian muncul di kami, justru ketika Mas Joko dibawa oleh Bu Mega ke Jakarta, itu kan publik sebenarnya juga tahu ceritanya. Awalnya PDI Perjuangan mau mendukung siapa. Maka ketika kemudian itu dibawa, ini getaran yang dahsyat sekali buat kita. There is something new buat kita. Maka kita bertanya, ada apa dengan Mbak Mega? Maka ketika Rieke diturunkan ke Jabar, Fendi Simbolon turunkan ke sana, kita sedang membangun itu. Wait. Mas Bas, kita orang yang percaya, sering pemimpin politik itu tidak mau ada matahari kembar, bukan? Saya hanya mau mengatakan begitu. Joko Widodo dengan Ibu Mega menjadi bisa matahari kejadian kembar. kalau jadi matahari kembar, bukan lo, gua. Iya, semua begitu. Semua begitu. Dengan segala itu konsekuensi dari satu organisasi. dengan Apalagi segala partai politik, dengan segala plus minusnya, memang Mega, Pak SBY, Prabowo, Ical, begitu semua. Karena mereka merasa ada taruhan, yaitu jabatan presiden yang sedang diincar. Dan itu termasuk keuntungan partai kalau bisa mendudukkan orang di posisi presiden, kan? Nggak apa-apa. Emang undang-undang Sangat tidak apa-apa. Undang-undang Dasar 45 sudah mengisyaratkan itu secara eksplisit bahwa yang mengajukan itu adalah partai-partai atau gabungan partai untuk menjadi calon presiden. Yang ingin saya tahu sebenarnya ini kemungkinan koalisi 2014 kita selalu meributkan ya siapa pilpres, pilpres. Pileknya ini gimana nih? Dapat nggak jumlah dukungannya kan? Iya, 20% ini siapa aja? Berdasarkan PDIP survei, sudah pasti dapat. PDIP dalam posisi yang bagus. Iya, Mas. Ya. Demokrat Soalnya begitu. Kita yakin kalau sekarang gitu. Yang sedang punya masalah Demokrat. Jadi jatuh dari lantai 21 ke lantai 8. 8. Agak berat. Gini ya, kalau menurut saya ya, dengan segala hormat ada kebekuan komunikasi, unresolved konflik antara Pak SBY dengan Ketua Umum ya, tapi ini aset bangsa Partai Demokrat. Kurang lebih sama kok dengan PDIP, dengan Golkar. Mas Bas, masalahnya kan, masalahnya kemudian adalah untuk kalau sampai saya melihat, ke 2014. Karena kereta sudah terlambat, jangan-jangan tadi benar-benar ya Demokrat Demokrat dibilang terlambat menyumbang suara dari bukan Demokrat yang takut kita dari threshold untuk mendukung calon lain, dan itu nggak apa-apa karena nggak selesai ini. Artinya mau koalisi antara Demokrat dengan PDI Perjuangan? Dengan PDIP mungkin ya saya kira itu lebih subur kemungkinannya dibandingkan dengan yang lain-lain. Dan lebih mudah karena tinggal bicara Ibu Mega dengan Pak SBY, bukan? Tidak semudah itu, karena justru persoalannya apakah Ibu Mega berbicara dengan Pak SBY kan? Persoalannya bukan itu, menurut saya. Persoalannya ya, menurut saya, dan ini sudah lama saya tulis juga dalam berbagai kesempatan, saya katakan mestinya sekarang ini ya, setahun ke depan ini Demokrat harus memikirkan bahwa SBY dan Anas Urbaningrum bukan faktor lagi. Harus ada pihak ketiga, kekuatan ketiga yang lebih independen, yang ingin membangun partai, karena banyak kader yang bagus yang muncul nanti 2013. Dan saya kira Pak SBY dengan Anas juga dengan sukarela ya melangkah mundur lah. Bagaimana kira-kira sikap Ibu Mega dan Pak SBY? Kita coba nanti bicara di sesaat lagi segmen berikutnya. Headlines akan segera kembali dengan topik calon presiden pilihan partai politik.
Berbeda dengan 4 partai lainnya yang sudah mengusung calon presiden, PDI Perjuangan dan juga Partai Demokrat hingga saat ini belum meresmikan jagoan pada Pilpres mendatang. Pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009 menjadi ajang pertarungan dua jagoan PDIP dan Partai Demokrat. Pada dua pemilu tersebut, PDIP menjagokan Megawati Soekarno Putri dan Partai Demokrat mengusung SBY, di mana keduanya dimenangkan SBY. Jika SBY pada pemilu mendatang tak bisa berlaga lagi di ajang Pilpres, pintu bagi Megawati masih terbuka. Elektabilitas Megawati di beberapa lembaga survei bersaing dengan pendiri Gerindra, Prabowo Subianto, di peringkat 1 dan 2. Namun di tengah banyaknya aspirasi untuk mengusung Megawati, ada juga suara lain dari dalam PDIP yang menginginkan sosok muda sebagai capres. Demokrat tak kalah pelik menentukan capres tanpa sosok SBY. Beberapa nama dari dalam partai seperti Ani Yudhoyono, Anas Urbaningrum, dan Joko Suyanto sempat beredar di media massa. Namun elektabilitas mereka di beberapa survei masih sangat rendah. Bagaimana pergulatan internal di PDIP dan Demokrat terkait calon presiden? Ya, PDI Perjuangan dan Demokrat memang belum meresmikan calon siapa yang akan diusung untuk Pilpres mendatang. PDIP mungkin punya kalkulasi. Lebih baik begitu sekarang ini soalnya kalau buat PDI Daripada Perjuangan. kayak Abu Rizal Bakri sudah announce duluan, tapi jangan-jangan dia nanti Kenapa kita mengundang mereka jadi capres? Cawapres saya cukup. Makanya kenapa kita mengundang mereka berdua? Karena masih lowong posisi. Kursi presidennya. Karena nggak mungkin membicarakan dengan Prabowo dan seterusnya. Kalkulasinya kan simpel. Ya. Kalau kita sampaikan, Mas Bas tadi kan bicara, ini undang-undang Pilpres mau seperti apa? Kecuali loh kita bicara nggak mau merubah loh. Maka semua tinggal ancang-ancang dengan rumusan itu. Sebab kalau kita merubah di sana, belum tentu keputusannya seperti yang kita inginkan. Maka kalau PDI Perjuangan hitung-hitungannya gampang, teknisnya saja. Kita besok dapat berapa? Maka survei-survei ini membantu kita. Kalau dengan berapa kita dapat itu, maka itulah kepercayaan yang bisa menjadi modal politik untuk mengusung. Nah, usungannya nanti siapa, baru kita bicarakan. Itu kira-kira mau maju siapa sih? Bayangkan hari ini orang sudah berani mendeklar, saya calon presiden, emang mau dapat berapa suara gitu? Bisa enggak? Maka kalau kemudian politik hanya sekedar bertaruh, ayo kita gandengan kemudian duduk, enggak, itu transaksi kok. Tapi kan bisa juga begini, Mas. Jokowi jadi calon presiden, PDIP akan dapat di atas 20% kali berikut. Demokrat bilang Jokowi jadi calon presiden, itu kan bagian dari jualan. Mungkin Demokrat akan naik kan gitu. Kira-kira begitu. Maksud saya begini, ada yang bilang tunggu deh hasilnya, ada yang bilang kita justru akan mendapatkan hasil itu karena ini termasuk pencalonan orang yang sekarang dianggap sebagai tokoh yang diharapkan. Kira-kira begitu. Sekarang gini deh ya, Mas Ganjar, Pak Haris. Sekarang gini ya, ini tadi argumennya Mas Ganjar memang bagus sekali ya, antara prosedur dengan realita politik yang terjadi sekarang. Memang sudah banyak yang ngomong tentang pencalonan presiden. Kita ambil Amerika sebagai contoh. Ya, Obama baru terpilih nih untuk kedua kalinya ya. Tapi belum Partai Demokrat sudah ngomong tentang bagaimana Hillary kalau 2016. Ya, bedanya mungkin begini, di sana sistem politik dan proses politik sudah berjalan begitu matang, sehingga nggak ada yang meliput media. Mereka jalan bikin komite, cari duit, mendekati lobbyis segala macam begitu. Kalau di sini enggak, baru bicara langsung sudah ramai di mana-mana. Media, wah ini capres. Nah itu sebenarnya Partai Demokrat sendiri sudah mempraktekkan kedua pendekatan ini. Benar. Tahun 2001 pada saat Partai Demokrat ini kami dirikan, kami besarkan, memang kami sudah dengungkan bahwa yang kami calonkan nanti adalah Pak SBY. Karena SBY dan Partai Demokrat ini semacam dua mata sisi seperti uang yang dua mata sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dari tahun 2001 sampai tahun 2009 itu memang SBY yang
menjadi patron daripada partai ini, dan selalu kami menyatakan pada kader bahwa memang dia akan menjadi Dan pada presiden. saat itu memang Pak SBY yang kemudian mendrive Demokrat untuk dapat suara lebih itu baik. kembali ke proses cerita Pak SBY itu prosesnya bagus, Iya. ya, marketingnya bagus. Sekarang ini yang saya maksud dengan ini Mas Ganjar ya, tadi saya kira memang kalau kita lihat sekarang contohnya ya Prabowo dengan Hatta, itu juga ada risiko. Begitu mereka mengumumkan Prabowo yang tadinya mencuat tinggi, bisa loh karena Hatta Rajasa sedang ada masalah dengan anaknya. Kemudian jadi turun. Bisa turun. Jadi ini harus hati-hati. Benar Ibu Mega. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Benar Pak SBY. Iya. Untuk apa? Ojo ke susu. Ojo ke susu Iya, ya. ngapain? Jangan buru-buru. Tapi juga Saya harus cari tetap betul. Mas, kalau kita bicara taktik strategis, tidak ada yang tidak paham dari partai politik. Ya, Mana harus dimunculkan ini atau itu dulu. Maka sebenarnya kalkulasi semua sudah ada di saku kok. Ya. Tinggal kemudian kita remote kapan kemudian kita keluarkan. Nggak sulit. Tapi apa yang disampaikan Bung Don tadi betul, bahwa ada momentum yang orang mau gunakan atau tidak. Ya. Tapi momentum itu harus kita ukur ini akan fade out kapan. Nah, konteks Pak Jokowi gimana? Kenapa? Dalam Dalam konteks ini Jokowi perkiraan PDI Perjuangan ya. Jadi perjuangan kira-kira rekaan dari Mas Ganjar aja. Kalau Jokowi kita bicara di publik ini masih akan terus naik. Ya, di publik. Akan bertahan sampai 2014 Kenapa? Jokowi? Kalau saya melihat Popularitas dan kemungkinan elektabilitas. kemungkinan ya kecuali memang ada yang fatal betul diciptakan oleh Mas Jokowi, kemudian dia akan membuat serangan balik. Tapi kalau saya lihat komentar dia hari ini menanggapi hasil survei ini, dia bilang enggak, saya mau selesaikan Jakarta dulu, saya mau selesaikan. Karena apa? Beban di dia sendiri berat. Kenapa berat? Dulu sudah ada warning kepada Mas Jokowi, apakah saudara nanti akan mencalonkan 2014? Artinya apa? Dia pegang etika itu. Dia pegang etika itu. Saya berharap saya salah aja, Mas. Oke. Saya berharap betul-betul saya akan salah gitu. Karena saya pikir kultur politik kita tidak menginginkan ada dua matahari itu, matahari kembar. Dan kemudian akan dibuat scrimmage untuk kemudian yuk enggak. Salah gitu kira-kira. Ini kan bagian dari permainan politik yang normal saja gitu. Normal pada satu saat ini tidak maju gitu. Kenapa? Bang Don mau bertanya kira-kira bagaimana sikap Ibu Mega tentang hal ini? Kita tidak bisa menanyakan itu ke Mas Ganjar karena Ibu Mega saja yang tahu itu. Tapi kan kita bisa dengarnya gitu. Diam itu kan pertanda bahwa ya kita tunggu gitu. Diam juga bisa pertanda saya tunggu loh. Mana yang benar itu? Tapi bisa nggak? Kita bisa tahu. Bisa nggak kemudian dia mengatakan sabar nanti kamu juga bisa. Oh iya bisa. Artinya sebenarnya Mbak Mega sangat berhati-hati. Sudah pengalaman kok. Sekarang ini ada orang yang membuntuti, selalu pengen ketemu, selalu pengen dihadap-hadapkan di media. Itu sampai hari ini ada. Apa? Karena melihat hasil survei dan kemudian popularitas yang relatif masih ajat. Nah, dinamika di luar ini akan menjadi faktor penentu. Kalau mau melihat hasil survei ini, Demokrat yang ya kalau partainya saja turun ya Pak ya 21 ke 8 ya. Kemudian calonnya ya bukan calonnya sih kader-kadernya juga tidak banyak yang masuk ke. Ya belum karena memang kami belum memikirkan arah sampai ke sama sana. sekali. Nah, Pak Sarif. nanti terlambat PDI lagi. Perjuangan sudah mulai berhitung-hitung tapi Pak Kami Demokrat belum pertama ya memikirkan sama seperti saya sekali. sampaikan ya tentu kami memiliki strategi sendiri, ya kan. Tetapi kalau secara mendetail tentunya kami tidak akan mungkin ekspos secara utuh. Pak Syarif, saya boleh bilang begini, sebelumnya Demokrat itu sudah yakin dengan SBY bahkan sebelum pemilu legislatif. Sekarang posisinya adalah menunggu. Berbeda. Memang situasinya yang berbeda, memang tidak ada tokoh kuat di dalamnya atau setiap momen dan waktu tentu pendekatannya berbeda. Tidak bisa rumusan yang dipakai 6 tahun, 8 tahun yang lalu dipakai sekarang ya. Karena situasi saya melihat begini, mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang Partai Demokrat itu sebenarnya dalam krisis. Ingat. Setuju nggak Pak Syarif? Saya tidak membutuhkan persetujuan. Saya ingat bahwa 2 kali SBY maju, 2 kali terpilih, dan itu kan hebat. Dan sekaligus menghebatkan Partai Demokrat. Sebaliknya Mas Ganjar, 2 kali Ibu Mega maju, 2 kali kalah pada saat itu. Ini ada 2 hal yang berlawanan. Sekarang mungkin kita tidak perlu percaya hasil survei ini 100%. Tetapi rasa-rasanya akan ada juga survei susulan di tempat lain yang akan menempatkan popularitas Jokowi dan elektabilitas Jokowi seperti ini gitu kira-kira. Bagi saya sederhana gitu. Kalau Demokrat harus bisa mengambil langkah lebih cepat gitu, apa salahnya? Jadi tidak perlu menunggu gitu. Sekali lagi saya katakan ini
ini kami terlalu cepat untuk mendeklar, karena prioritas kami sekali lagi ini membedakan antara kami dengan partai-partai lain. Kami kan the ruling party. Ya. Ada amanah rakyat yang dibebankan kepada kami. Maaf Pak, saya potong lagi Pak. Saya potong, tapi ini demi kebaikan Demokrat ya. Ada kritik ya. Ibu Ani kan First Lady, Ibu Negara ya. Dan dengan segala hormat ya, kegiatan beliau sebagai kepala ibu negara jarang mendapat liputan. Media juga enggak. Media juga agak diskriminatif loh. Tapi jangan lihat medianya ya. Jangan lihat medianya, karena media di istana juga tergantung dari aktivitas orang-orang istana. Dan Ibu Ani itu sempat dulu menonjol ketika ada rumah pintar, mobil pintar, motor pintar. Pohon, penanaman pohon segala macam gitu ya. Sikip, ada sikip. Tapi kayaknya kurang kurang digembala oleh timnya untuk muncul dalam marketing di media massa. Jadi ya lagi-lagi ya bisa ketinggalan kereta. Belum terlambat loh Pak. Sampai saat ini memang kita sudah menyaksikan bahwa beberapa kali Bapak Presiden Pak SBY itu sudah menyatakan bahwa Ibu Ani tidak akan jadi memang tidak ada pemikiran untuk ke sana. Jadi kalau memang publisitas tidak dilakukan ya memang itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa apapun yang terjadi, kami prioritas kepada tugas kami menyelesaikan amanah yang diberikan oleh rakyat sambil mempelajari peta ekonomi, peta politik. Ya kan, peta politiknya bagaimana, kemudian sambil bagaimana berhitung berapa besar voters yang kami akan peroleh, akan menggambarkan kekuatan di parlemen. Mudah-mudahan nanti dengan begitu. Artinya apakah fokus kepada legislatif sekarang? Ya, itu tahapannya begitu. Tahapannya begitu. Iya. Saya kira begini, jadi tidak ada kata terlambat memang. Masih ada waktu 2 tahun untuk misalnya kinerja pemerintahan kami sebenarnya tidak mengartikan bahwa ini terlambat, karena memang ini sudah ongoing proses. Jadi bagi kami bukan terlambat, tetapi insya Allah pada saat momen yang tepat kita akan mendeklarasikan siapa calon. Kita akan coba bahas lagi nanti antara Demokrat dan PDI Perjuangan bagaimana nanti menuju 2014. Iya, PDIP sih udah tenang, ada Jokowi, ada Ibu Mega. Kita masih membahas tentang capres pilihan partai politik. The Headlines saat lagi akan kembali untuk Anda. Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono diyakini bakal memainkan peranan penting dalam pemilu mendatang. Sudah banyak wacana seputar peran Megawati dan SBY pada pemilu 2014. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufik Kemas, pernah menyatakan bahwa Mega dan SBY akan jadi kingmakers pada pemilu mendatang. Dalam posisi ini, kedua tokoh tidak lagi menjadi playmakers atau pemain di lapangan, tapi lebih sebagai penentu siapa dan bagaimana skenario permainan berlangsung. Wacana ini sempat dikaitkan dengan keinginan dari kedua kubu untuk berkoalisi. Namun sebagian pengamat menilai Mega dan SBY akan menentukan capres yang dijagokan partainya pada pemilu 2014. Spekulasi bahwa Megawati akan memberikan tempat untuk tokoh muda PDIP juga berkembang. Dua nama yang berkibar di media massa adalah Puan Maharani dan Jokowi. Spekulasi bahwa Demokrat bakal menggait capres dari luar juga merebak. Salah satu diantaranya adalah Yusuf Kala, teman duet SBY pada pemilu 2004. Ya, The Headlines kami lanjutkan kembali. Banyak kalangan menilai Megawati dan SBY akan memainkan peran penting dalam pemilu presiden mendatang. Bang Don. Ya sih, orang melihat seperti itu, dan saya kira beberapa bahan off the record menggambarkan bahwa keduanya sebaiknya bertemu gitu. Tetapi saya juga tahu bahwa proses pertemuan itu dengan TK lebih mudah gitu, tapi dengan Ibu Mega itu berat. Tapi saya tahu misalnya Pak Sarif dari kubu Cikeas itu cukup agresif itu serangannya. Kira-kira begitu. Walaupun mungkin akan dibantah, tapi ini betul-betul A1 nih. Ya, kita coba lihat apakah dibantah atau tidak gitu kan. Apakah memang ada kemungkinan pendekatan, ada kemungkinan ini.
Kami dari dulu sekalipun pada saat tahun 2004 sampai 2009 kami berkomunikasi aktif dengan para kader partai Antara Cikeas dan Kebagusan. PDIP ya. Saya berdiskusi banyak tentang politik, tentang bagaimana berkoalisi, bagaimana oposisi, bagaimana agar kita membawa bangsa ini ke depan lebih bagus. Itu komunikasi kami dengan baik. Saya berkomunikasi juga dengan Mbak Puan. Semuanya saya komunikasi dengan bagus sekali. Artinya apa? Kami membangun suatu komitmen bahwa untuk membangun bangsa ini tidak mungkin sendiri. Kita harus bermitra, kita harus berkoalisi yang sejalan dengan pemikiran kita, dan itu kami bangun bersama-sama. Karena bagaimanapun buat Demokrat, Pak SBY sudah tidak mungkin lagi mencalonkan diri kan, artinya harus ada orang lain begitu kan. Beda halnya dengan PDI Perjuangan. Betul. Pak Syarif. Jadi sekali lagi saya katakan tugas kami sekarang ini yang pertama, yang paling prioritas adalah bagaimana memelihara momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah baik kami capai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang ini luar biasa, ranking 15 seluruh dunia, kita nomor 2 di negara-negara G20, terbaik di Asia Tenggara. Ini harus kami momentum ini kami harus pelihara, dan kami harus sampai 2013-2014 kami yakin kan bahwa akan lebih bagus lagi. Kami akan capai 6,8% dengan satu tujuan. Pertama adalah bagaimana agar kemiskinan itu bisa lebih rendah lagi. Nah, dan tujuan berikutnya pemilihnya bisa lebih banyak begitu Pak ya? Kalau itu dicapai, maka dapat dipastikan buat partai simpati rakyat akan bertambah kepada partai. Semoga survei ke depan tidak lagi 8. Jadi siapapun ya capres yang kami declare pada saatnya nanti, pasti respon dari masyarakat akan bagus. Fokusnya berbeda memang jadinya. Mas Ganjar, apakah kemungkinan ada rencana untuk kemudian dengan Demokrat bicara dan... Oh, kalau bicara teori kemungkinan selalu ada. Politik tidak bisa kaku. Tidak bisa kaku. Kapan lawan, kapan kawan nggak bisa. Kalau tadi dikatakan sudah ada yang menyenangkan sekaligus mengkhawatirkan. Sebab apa? Kita bicara umpama real, bicara teman-teman Demokrat hari ini musibah luar biasa. Saya berempati sama beliau. Dia untuk mendongkrak luar biasa, sehingga pasti teman-teman akan berjualan dari Demokrat itu bagaimana menggenjot pertumbuhan itu. Tapi nggak akan nendang itu. Nggak akan nendang karena survei kan semakin turun. Untuk kemudian legislatif sama. Saya kira juga. Meskipun saya tidak bermaksud menilai pribadi, tapi tren itu akan kelihatan. Cuma ketika kemudian kita bicara bagaimana di pertemuan 2014 nanti, teori itu memungkinkan. Bukan, kita nggak bisa kaku-kakuan, kecuali tiba-tiba PDI Perjuangan menang 70%. Selesai semuanya, nggak perlu orang lain begitu ya. Tapi sejarah itu ada di Orde Baru dulu. Golkar nomor 1 tetapi sudah menyampaikan calon presidennya, itu persoalan buat Golkar. Tapi kalau kita survei ini buat kami adalah colekan politik. Kita dicolek posisi seperti ini, maka partai headquarter saya itu langsung buka kalkulator untuk mengkalkulasi lagi. Ini setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, dan akan ada momentum gede nggak? Mungkin kemarin kita melihat ada tiba-tiba momentum sapi jeglek gitu. Itu sudah resonansinya luar biasa, gempanya luar biasa. Jadi justru itu saya katakan. Colekan juga nggak Pak ini Pak? Justru itu saya katakan ini perjalanan masih panjang, masih ada 1 tahun. Bagi kami tidak telat. Yang penting kami bagaimana mensejahterakan rakyat dulu inilah. Bagaimana kami jamin bahwa ekonomi kita lebih bagus, keamanan kita lebih bagus lagi daripada sekarang. Untuk orang seperti kami, Pak Syarif, waktu 1 tahun itu sudah sangat pendek. Yang menarik untuk kita sebagai wartawan ya Mas Bas ya, 2 minggu lalu kita hanya bicara tentang tokoh itu saja. Gitu. Tapi survei ini memperlihatkan ada wajah baru. Memang begitu, dari waktu ke waktu itu ada hot issue yang selalu muncul, dan itu akan bergantian. Jadi mungkin nanti 2 minggu lagi akan berbeda posisinya. Saya khawatir jangan Demokrat memang benar-benar menghadapi persoalan di dalam, termasuk seruan untuk Pak SBY juga turun gunung untuk kemudian menyelesaikan. Iya Pak, memang begitu sekarang fokusnya. Persoalan itu bagi kami memang utama ada yang menyangkut masalah elektabilitas kami turun. Tapi saya menyikapi bahwa ya insya Allah dengan bekerja keras, insya Allah dengan SBY turun, kita akan turun gunung artinya bukan turun gunung. Ini. Maaf, turun gunung ya. Saya pikir turun gunung dan semua kader itu solid. Insya Allah semuanya bersatu, ya kan? Kita bersama-sama dengan SBY, kita angkat kembali lagi. Mas Ganjar tadi bilang berempati pada Demokrat. Pada Demokrat. Saya pun ingin mengatakan yang sama sebetulnya. Cuman saya termasuk yang ragu. Memang campaign
tentang pertumbuhan ekonomi, tentang yang ada sekarang, itu kan raport yang bagus sebetulnya. Tapi orang seperti saya ragu bahwa itu akan menjadi pendongkrak untuk pemilu berikutnya bagi kita lihat bagi Demokrat. Mungkin orang tidak akan marah ke Demokrat, Pak, tapi orang akan menghukumnya dengan tidak memilih atau turun dari tangga berapa tadi? Dari lantai 21 ke lantai 8. Mas Bas. Memang berat, Pak. Ya, kalau lihat. Tapi kata Pak Syarif Hasan belum terlambat. Iya, belum terlambat. Nah, ini ada kemungkinan. Karena tidak ada kata terlambat. Ya, susah ya soal terlambat atau tidak dalam politik juga. Ya, artinya sekarang ini kan salah satu mungkin yang menguntungkan Demokrat adalah Pak SBY sebagai ketua umum de facto, ya masih running the country, ya kan, bisa mencatat prestasi dan lain sebagainya. Tapi apakah bisa menjadi kingmaker? Sebetulnya pertanyaan yang sama juga kepada Megawati. Apakah bisa jadi kingmaker? Itu atau bersedia menjadi kingmaker? Bisa jadi troublemaker nanti. Karena 20% itu nggak mudah gitu loh. Kalau nanti hasil pileknya dua-duanya mengecewakan, selesai sudah. Yang lain yang mengambil alih. Tapi kan itu kan perhitungan itu untuk PDIP agak sukar membayangkan karena hasil risetnya yang tinggi terus. Demokrat yang memang lampu merah sudah sekarang ini. Kami realistis bahwa kami survei lagi turun, dan informasi ini bagi kami merupakan momen untuk bangkitlah kembali. Dan untuk itu nanti target kami sebenarnya 2014 itu tidak seperti kemarin. Kemarin kan kita memang targetkan sebenarnya target kami itu 15% kemarin tahun 2009. Ya, Pak SBY ngomong 15%. Tiba-tiba dapat 20,8%. Ini surprising. Sekarang kami kan kembali yang penting, Pak, ini menyelesaikan konflik internal, jangan hanya dengan doa. Itu yang penting. Iya, begini. Harus usaha juga kita bekerja keras disertai dengan doa. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Mas Bas, kita minta mungkin sedikit statement closingnya. Ya, kalau menurut saya memang 2014 akan menarik akan menarik, dan satu-satunya yang membuatnya menjadi tontonan sangat menarik itu Jokowi. Seperti saya masih akan bertahan sampai 2014. Saya pernah katakan ini sekarang mengubah narasi. Ya, supaya Jokowi bisa diterima, acceptable oleh masyarakat sebagai capres, bahwa dia tidak meninggalkan tugasnya. Tapi karena rakyat menghendaki. Nah, itu. Ya, saya kembali lagi pada statement awal saya. Saya khawatir saja karena kultur politik kita yang khawatir tentang adanya matahari kembar. Saya orang yang sangat percaya bahwa popularitas dan kinerja seorang Jokowi akan makin baik. Dan popularitasnya akan makin besar. Ingat, dia ada di Jakarta, ini panggung besar, media akan meng-close up terus-menerus, dan itu tersebar ke seluruh republik ini. Itu dia punya panggung yang betul-betul luar biasa gitu. Dan ini bukan jalan mundur gitu. Yang diharapkan adalah Ibu Mega jangan merasa pada satu saat ini matahari kembar nih saingan saya nih. Itu aja. Mas Ganjar. Kalau saya singkat 2014 dengan tokoh baru dan Ibu Mega dan posisi PDI Perjuangan yang PDIP maaf ya, Mbak Nunung, PDIP pasti akan menang kalau yang jadi get voter yang kampanye itu Jokowi. Vote getternya nggak keluar duit kok. Oh iya, betul. Antrean aja seluruh provinsi. Ya, karena Mas Bas sudah menyampaikan semua. Sebenarnya kalau saya diminta untuk closing statement nih, saya sudah gemes dan segera kepengen 2014. Yakin betul, luar biasa. Pak Syarif Hasan. Ya, memang demikian, tetapi waktu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dipostpone ya. Jadi saya pikir kita masih punya waktu masih panjang waktunya. Tugas pemerintah, tugas Partai Demokrat adalah fokus bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bagaimana memelihara tingkat pertumbuhan ekonomi. Paling tidak supaya simpati masyarakat juga. Simpati masyarakat akan mengapresiasi Partai Demokrat. Dan pada saatnya nanti, pada saat yang tepat, insya Allah akan muncul capres dari Partai Demokrat. Dan saya harapkan pada saat pasti respons dari masyarakat juga akan semakin baik. Kalau tidak ya duduk sama-sama. Iya, duduk sama-sama dengan PDI Perjuangan. Terima kasih Bapak-Bapak. Memang kini terpulang pada partai politik akan membuka pintu pada wajah baru yang amat potensial atau tetap kemudian menjagokan tokoh lama. Saya Nunung Stiani, terima kasih. Sampai jumpa.